Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Kami dari calon guru penggerak angkatan 5 Kabupaten Purwakarta, dengan saya Kulina Nur Fitriani, rekan saya Deda Jubaida, Yeni Anggraeni, akan melaksanakan tantangan dari demonstrasi kontekstual modul 2.3, yaitu coaching untuk supervisi akademis. Selanjutnya kita akan melaksanakan dulu pra supervisi. Mau apa dulu nih yang kita diskusikan sekarang ini? kita akan berusaha memenuhi kriteria rubrik penilaian percakapan coaching, yaitu percakapan yang sesuai dengan prinsip coaching. Oh, apa aja nih ya prinsip-prinsipnya itu tuh? Yang pertama itu present, Oh ya. kemudian yang kedua itu mendengarkan aktif, dan yang ketiga adalah mengajukan pertanyaan yang berbobot. Oh, iya. Berarti kita harus menguatkan ketiga keterampilan itu dalam coaching kita ya? Ya, siap. Oke, sip. Siapa dulu nih yang mau jadi coach? Sekarang yang menjadi coach adalah Ibu Wina dan coachi adalah Ibu Yeni. Oke, berarti Ibu pengamat ya? Ya. Oke, sip. Bu Wina, kompetensi coaching apa yang ingin Ibu kembangkan pada praktek percakapan coaching ini? Keterampilan yang saya ingin kembangkan yaitu keterampilan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Iya. Kalau bagian kompetensi yang secara spesifik yang ingin diobservasi apa? Rencana aksi. Rencana aksi. Silakan Bu Wina dengan Bu Yeni melakukan percakapan coaching. Ya, silakan. Terima kasih Bu. Oke, Ya. terima kasih. Nah, nanti Bu ya. Waalaikumsalam. Bu Win habis sibuk belum Bu Win? Enggak, ayo sini masuk. Yuk, yuk. Apa nih? Tumben. Iya nih Bu Win. Iya. Mau minum apa? Aku sediain dulu minum. Kalau bisa yang manis, berwarna, ya dingin-dingin boleh lah. Oke, bentar ya. Aku pesenin dulu nih. Siap. Dah, yuk. Gimana nih? Bu Bu ya? Wina, beneran nggak lagi sibuk? Enggak, apa ini cuma biasa lah. Ada resume dikit tapi sok udah luang kok, udah selesai. Gimana? Ini Bu Win, aku tuh ngerasa sekarang kayaknya mumet gitu. Mumet kelihatan sih itu mukanya. Kenapa Mukanya nih? mumet ya kayak benang kusut. Mumet di sekolah apa di rumah nih? Kayaknya dua-duanya. Dua-duanya. Jadi apa nih yang pengen Bu yang didapatkan nih dari hasil pertemuan kita? Ya, untuk menghilangkan mumet tadi. Supaya nggak mumet lagi Ya, gitu. nggak mumet lagi. Jadi kalau tadi benangnya masih kusut, ya sekarang benangnya udah lurus lagi. Bisa diceritain nggak apa sih yang membuat bisa jadi mumet seperti ini tuh apa? Jadi saya itu mungkin ya kok perasaan pekerjaan itu nggak ada yang beres. Kerjaan di sekolah. Pekerjaan di sekolah, pekerjaan di rumah. Jadi akhirnya kadang-kadang saking mumetnya nggak ada satu pun yang beres.
Jadi bingung mana dulu gitu maksudnya yang mau dikerjakan. Nah, mungkin seperti itu. Jadi saking banyaknya, ya mungkin ya bisa jadi itu masalahnya ya Bilin ya. Jadi karena banyak, saya nggak bisa memprioritaskan mungkin nih mana yang saya kerjakan lebih dulu. Nah, kira-kira Bu Yen ya, yang menyebabkan Bu Yeni mumet itu kan tadi ya, karena mungkin Bu Yeni bingung ya, mana dulu nih gitu mengerjakan tugasnya saking banyaknya ya gitu. Oke, selama ini Bu Yeni pernah nggak melakukan sesuatu yang misalnya bisa membuat Bu Yeni sedikit bisa membuat Bu Yeni nggak terlalu terbebani atau mumet dengan banyaknya pekerjaan itu, pernah nggak? Sebetulnya pernah. Jadi karena banyak pekerjaan yang dikerjakan. Itu kalau pekerjaan yang saya pribadi sih mungkin itu memang harus tanggung jawab saya ya. Cuma kan kadang-kadang ada tugas dari kepala misalnya, tugas tambahan gitu ya, atau ada institusi lain yang sebetulnya pekerjaan saya juga udah banyak gitu ya. Nah terus ini tiba-tiba ya pekerjaan saya belum selesai, tiba-tiba ada tugas tambahan, tugas baru gitu ya. Sebetulnya saya pernah sih nyoba nih, karena bisa saya handle gitu ya, saya minta bantuan sama temen, tolong dong nih gitu, dibantu begini. Cuma sayangnya respon dari teman saya itu kurang ini ya, kurang bagus gitu ya. Jadi akhirnya saya akhirnya sungkan, segan gitu kalau mau minta tolong ke teman lagi. Akhirnya ya pekerjaan itu numpuk deh semua, mumet sayangnya. Jadi kalau saya izinkan nih ya, kalau saya diizinkan untuk nanya nih ya, jadi pekerjaan itu termasuk pekerjaan pokok, itu udah pasti ya, pekerjaan pokok di sekolah gitu. Plus mungkin pekerjaan tambahan di luar tugas pokok ya, gitu. Selama ini juga yang sebetulnya pekerjaan itu tuh bisa dilakukan tidak hanya oleh Bu Yen saja, gitu, seperti itu ya, gitu. Nah, dari skala 1 sampai 10 ya, kira-kira berapa usaha Bu Yeni untuk menghilangkan kemumetan ini selama ini? Kayaknya sekarang baru di level 6 mungkin ya. Level 6. Berarti masih mumet ya. Maksudnya walaupun sudah ada usaha tapi masih belum, mungkin hasilnya belum terlalu maksimal. Potensi atau kekuatan apa sih sebenarnya yang bisa dijadikan Bu Yeni untuk meminimalisir permasalahan ini? Saya sebetulnya orang yang kalau dikasih tanggung jawab pasti saya kerjakan. Oke, tanggung jawab ya. Saya coba deh, pokoknya saya kerjakan, saya deh maksimal mungkin gitu ya Bu ya. Nah terus lagi ya, saya tuh sebetulnya tipe orang yang bisa diajak kerja sama. Jadi saya kalau misalnya teman jadi kalau misalnya teman ngajak aja saya pasti oke aja ya. Terus apa lagi ya, saya pikir itu sih kekuatan yang saya punya. Kalau dilihat dari kekuatan atau potensi dari Bu Yeni itu sudah luar biasa ya. Bu Yeni kan orang yang selalu bertanggung jawab gitu. Kemudian juga senang berkolaborasi gitu. Tapi akibat terlalu banyaknya ini ya, jadi akhirnya Bu Yeni mumet sendiri mungkin seperti itu ya. Nah,
dari potensi, kemudian tadi Bu Yani juga udah berusaha, contohnya meminta bantuan kepada teman gitu ya. Kemudian juga apa yang usaha yang dilakukan berdasarkan potensi juga sudah dilakukan gitu. Nah, kira-kira hambatannya tuh apa gitu selama ini sehingga belum maksimal gitu apa yang diinginkan Bu Yani itu? Mungkin itu tadi ya, mungkin saya kurang bisa membuat skala prioritas. Jadi apa namanya, jadi kadang-kadang tugas itu kayak first in first out gitu ya. Oh iya. Jadi tugas yang pertama mungkin saya akan lebih fokus di situ ya. Mungkin apa namanya, harusnya sih mungkin saya harusnya bisa ini ya, bisa memilah mungkin ya mana yang harus saya kerjakan segera, mungkin mana yang bisa ditinggal untuk sementara. Mungkin begitu ya, mungkin karena ini karena kurang bisa memprioritaskan itu mungkin ya Bu. Iya ya. Nah, kalau begitu kira-kira strategi apa nih selanjutnya nih kalau Bu Yani tahu ya kalau selama ini mungkin Bu Yani kurang prioritas ya. Nah, selanjutnya apa nih strateginya yang akan dilaksanakan Bu Yani? Ini mulai sekarang saya harus bikin catatan ya. Catatan, saya bikin agenda gitu ya, agenda jadi tugas yang harus saya kerjakan mungkin saya data ya 1, 2, 3 mungkin. Terus kalau gitu mungkin saya juga harus mulai memilah nih mana yang harus dikerjakan segera, mana yang bisa saya skip dulu mungkin untuk sementara gitu ya. Kemudian mungkin saya juga bisa milah mana kira-kira yang bisa agak mudah bisa dikerjakan sambil nyambi gitu ya, sambil nyambi yang lain gitu ya. Mungkin mana pekerjaan yang memang harus fokus, nggak bisa terbagi. Mungkin saya bikin ya itu mungkin catatan kecil ya. Oke, skala prioritas gitu ya. Ide yang bagus. Kira-kira kapan nih mau mulai melakukan itu? Mulai dari sekarang nih ya. Sekarang pulang dari sini langsung nyatet tugasnya apa aja ya. Karena kan tugasnya masih banyak nih gitu ya. Jadi ya kadang-kadang kan saking umatnya gitu yang banyak itu malah nggak beres satu pun ya. Mungkin sekarang saya mulai pulang dari sini nih, ini langsung dieksekusi nih kayaknya. Saya data pekerjaan yang apa aja gitu ya, mana tadi yang due-nya seperti itu. Nah, kalau udah dilaksanakan nih ya, nanti udah dilaksanakan sama Bu Yani, apa nih yang menjadi standar kesuksesan, yang menjadi standar apa sih ya, keberhasilan dari apa yang sudah dirancang sama Bu Yani ini nih nanti? Mungkin dalam waktu 1 minggu ini saya udah nggak mumet lagi ya. Oke. Udah bisa tidur nyenyak. Amin, mudah-mudahan ya bisa sesuai dengan apa yang diinginkan ya. Oke. Nah, selanjutnya nih Bu Yani ya, kan nanti Bu Yani laksanakan strateginya itu ya. Kira-kira ada yang bisa membantu Bu Yani nggak untuk melaksanakan itu sehingga Bu Yani terus berkomitmen dengan apa yang sudah direncanakan nih? Mungkin nanti saya bisa minta bantuan kepala sekolah mungkin ya. Karena kan itu yang tugas-tugas tambahan itu kan yang kadang-kadang unpredictable ya. Jadi mungkin nanti saya minta bantuan sama beliau nih, dipastiin kapan due date-nya gitu ya. Terus mungkin kalau misalnya ada yang bisa menghandle pekerjaan tersebut selain saya, mungkin saya akan minta bantuan ya. Karena tadi kan kalau saya minta tolong langsung kan responnya kurang bagus ya. Mungkin nanti saya bisa minta bantuan ke ibu kepala sekolah. Kalau misalnya sekiranya saya sedang sibuk, besok sibuk ya jadinya.
Jadi pas Iya, pas iya. misalnya nanti saya pas lagi ada pekerjaan mungkin ya, dan ini kira-kira si pekerjaan yang diberikan ke saya masih bisa dihandle sama rekan yang lain, mungkin saya akan minta untuk didelegasikan ke teman yang lain aja. Jadi mungkin kalau selama ini kan saya terlalu apa yang ditugasin oke gitu ya. Nah, kalau sekarang agak bisa inilah bicara ya. Kalau kemarin kan saya agak segan juga ya untuk menolak gitu kan. Iya, iya. Tapi kalau misalnya akhirnya malah jadi mumet sendiri ya, Betul. mungkin nanti bisa dikomunikasikan ke kepala sekolah. Berarti bisa minta tolong bantuan ibu kepala Iya, ya. betul. Ini. Mudah-mudahan ya Bu Yani ya, nanti setelah apa yang direncanakan tadi dilaksanakan, nanti nggak mumet-mumet lagi nih. Amin, mudah-mudahan. Bingung-bingung lagi, hati-hati nanti jangan-jangan darah tinggi. Iya, bang tidur terus. Oke, nih dari tadi kan mumet datang ke sini ya. Nah sekarang nih dari 1 sampai 10, sekarang kemumetannya tuh berkurang di angka berapa nih mumetnya sekarang nih di akhir nih? Mumetnya berkurang. Tadi di angka 6 ya. Mungkin bisa turun ya, sekarang mumetnya di angka 4 nih. Oke, ya berarti nggak terlalu udah plong ya sekarang ya, udah nggak terlalu mumet ya. Alhamdulillah nanti bisa dilaksanakan mungkin ya Bu Yen ya. Terima kasih nih Bu Yani udah percaya nih sama saya nih kesini datang. Saya yang terima kasih nih Bu Wina mau diganggu. Nggak ganggu. Akhirnya nih Senang. dengan ngobrol-ngobrol, akhirnya ketemu nih solusinya harus gimana. Iya, saya yakin sih Bu Yen bisa melaksanakannya ya. Mudah-mudahan. Hayu tuh nanti tuh minumnya udah datang Oh, tuh. iya. Selamat maksudnya ya. Ibu Wina tadi kan sudah melakukan coaching dengan Ibu Yeni. Apa yang sudah Ibu lakukan sebagai coach ini tentang kompetensi percakapan coachingnya? Oke, baik, alhamdulillah tadi saya sudah melaksanakan coaching sesuai dengan 3 prinsip coaching dan juga sesuai dengan alur tinta. Nah di sini yang fokus menjadi pengembangan adalah keterampilan mengajukan pertanyaan berbobot, sehingga menghasilkan indikator ketercapaian di mana dapat menggali rencana aksi daripada si coach tersebut gitu Bu. Wina, tadi saya sudah mengamati percakapan coaching antara Ibu dengan Ibu Yeni. Nah, saya amati Ibu betul sudah melakukan percakapan coaching sesuai dengan prinsip coaching itu. Yang kedua, Ibu juga sudah melakukan coaching sesuai dengan alur tirta, di mana coaching tujuannya sudah bisa tercapai tanpa harus Ibu arahkan. Terima kasih sudah melakukan percakapan coaching dengan baik. Sama-sama Bu. Terima kasih juga Bu Yani. Sama-sama. Ya. Baik ibu-ibu, sekarang gilirannya Bu Yeni ya sebagai coach dan Bu Deda sebagai coachee. Nah, di sini saya sebagai observer akan bertanya dulu nih sama Bu Yeni. Bu Yeni, kompetensi coaching apa nih yang akan dikembangkan pada coaching ini? Saya ingin mengembangkan kompetensi untuk mengajukan pertanyaan berbobot. Oke. Kemudian bagian kompetensi mana yang secara spesifik ingin diobservasi? Saya ingin menggali di rencana aksi. Oke, rencana aksi ya. Nah, selanjutnya indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan itu apa yang diinginkan? Saya mengharapkan coach bisa menemukan solusi dari permasalahannya yang dibuktikan dengan adanya rencana aksi tanpa ada arahan dari saya. Oke, siap. Baik, Bu Yeni,
bersama Bu Dedeh, silahkan melaksanakan coaching ya. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum Ibu. Ibu manggil saya. Iya. Ada apa Bu manggil saya Bu? Kaget ya? Iya. Vina apa kabar? Alhamdulillah sehat Bu. Tadi belajarnya gimana di kelas? Lumayan lah Bu. Tapi tadi mah tidak ada nilai yang jelek. Alhamdulillah. Nah begini Vina, Ibu kemarin kan melihat absen kelas, Ibu lihat kalau dari segi kehadiran Vina ini alhamdulillah masuk terus. Tapi ada catatan, sering terlambat. Ya Bu, maaf. Maaf Bu, saya sering terlambat. Gimana ya ceritanya ya? Ibu memang mau bantu saya. Kalau misalnya Vina percaya, insya Allah akan Ibu bantu. Ada yang ingin Vina sampaikan? Iya Bu, Vina tuh udah 2 minggu ya Bu ya. Kalau nggak salah 2 minggu 3 minggu Vina sering kesiangan sekolah karena memang kalau pagi-pagi sebelum berangkat itu suka bantu mama. Kebetulan mama kan ngewarung Bu. Sekarang tuh lagi sakit, jadi nanti bantu-bantu dulu, rapi-rapi dulu, beresin apa dulu. Tahu-tahu berangkat sekolah, nyampe ke sekolah kesiangan. Kadang-kadang 10 menit, kadang-kadang 15 menit, kadang-kadang setengah jam juga Bu. Malu sih sebetulnya mah kesiangan tuh, tapi gimana lagi Bu, kan Vina tuh sayang sama mama. Kalau nggak dibantuin gimana tuh Bu? Jadi mama lagi sakit. Iya Bu. Terus Vina ngebantuin. Iya, ngebantuin di warung. Mulai jam berapa bangunnya? Sebetulnya mah subuh udah bangun Bu, tapi kan kerjaannya banyak Bu. Belum lagi Vina atau harus nyiapin buku buat besok. Karena kadang-kadang malam itu suka lupa atau ngantuk. Jadi akhirnya banyak pekerjaan Bu. Kalau pagi-pagi banyak sekali pekerjaan yang harus Vina kerjakan. Jadi ini saking banyaknya pekerjaan yang harus dilakukan di rumah, jadi sibuk ya di rumah ya. Iya. Sambil mempersiapkan ke sekolah itu jadi banyak kesibukan. Iya Bu. Nah kalau Ibu boleh tahu nih, kalau misalnya kita nilai nih dari rentang 1 sampai 10, kesibukan Vina itu di mana? Di angka berapa coba Ibu pengen tahu? Kayaknya di angka 7 lah Bu lah. 7 ya. Aduh berarti sibuk banget. Iya Ibu, saya tuh sibuk banget, banyak pekerjaan. Jadi maaf Ibu kalau suka kesiangan, tapi Bu itu kan baru 3 minggu yang lalu sampai sekarang Bu. Iya, ini apa namanya, sangat sibuk seperti ini. Padahal kan Wina ini banyak potensi nih. Ya Bu, Coba potensi yang Wina punya apa sih Ibu? sebetulnya Wina ya, kalau menurut saya, kalau menurut aku, kalau disuruh kerjain tugas cepat Bu, selesai. Terus nggak banyak main. Terus nilai juga bagus-bagus Bu. Terus apa lagi ya, kalau disuruh ke depan mau Bu, ngerjain tugas atau pentas mau. Kalau ada tugas di sekolah untuk jadi petugas upacara juga mau Bu. Sebetulnya Vina itu banyak Bu, bisanya mah banyak, tapi sekarang ya gimana ya Bu. Itu potensinya tadi ngerjain tugas cepat, disuruh apa aja nggak pernah nolak. Ini banyak sekali nih potensi-potensi Wina. Nah kira-kira ini potensi Wina yang bisa dipakai untuk mengatasi tadi nih yang kesibukan itu, kira-kira potensi yang mana nih yang bisa dioptimalkan? Kalau supaya tidak kesiangan lagi, kayaknya
karena Wina ya mau bangun lebih pagi. Satu, bangun lebih pagi berarti sebelum subuh ya Bu ya. Sebelum subuh harus sudah bangun. Buku pelajaran untuk besok semalamnya udah dikerjakan, udah dimasukkan ke tas. Terus bantu mama ngeberes-beres rapi-rapi, berarti harus waktu sore atau malam. Terus siap-siapnya untuk ke sekolah berarti jangan mepet, karena dari rumah ke sekolah itu kira-kira 10 menit, berarti 15 menit sebelumnya harus sudah berangkat gitu. Ya, jadi tadi bangun harus lebih pagi, terus pekerjaan nggak dilakukan sekaligus tapi mau dari malam Ya, dari malam. Terus kalau ini pesan kendaraan ya harus lebih awal. cepat lebih awal. Nah ini kira-kira mulai kapan akan dilaksanakan? Ya pasti besok Bu, sekarang kan aku udah sekolah. Besok Bu, besok Wina akan buat bangun sangat pagi supaya tidak kesiangan. Mulainya besok. Besok Iya. siapa yang kira-kira mau diajak nih untuk berkomitmen mulainya besok Bu, kayaknya kalau supaya bisa, pertama mama ya Bu ya, yang kedua bapak, ketiga ya Wina sendiri lah. Berarti itu yang kamu bisa, itu Bu. Bertiga, saya sendiri, Wina sendiri, mama sama papa. Oke. Nah strateginya gimana nih biar besok itu bisa udah mulai berusaha untuk tidak terlambat lagi? Strateginya mulai besok pasti bangun pagi, terus mempersiapkan segala sesuatu yang besok dibawa ke sekolah dari semalam, bantu mama rapi-rapi segalanya dari malam. Jadi itu yang akan mulai strategi rencana Wina supaya nggak kesiangan lagi lah Bu. Insya Allah janji nggak kesiangan lagi Bu, karena malu Bu dipanggil Ibu. Oke, ini kira-kira nih untuk tadi kan rencana-rencananya nih udah keren ya. Mau persiapan, terus mau banyak sekali nih persiapan, katanya buku dari malam ya, bangunnya lebih awal. Kira-kira akan menemukan hambatan nggak? Iya pasti Bu, akan ada hambatan mah ya. Hambatannya paling kalau Wina ketiduran, bangunnya kesiangan, atau hambatannya ketika itu pesen Grab. Kalau pesen Grab kadang-kadang kan suka lama Bu itu, tapi berarti hambatannya nggak boleh ya Bu ya, berarti harus lebih pagi juga itu pesen Grabnya Bu. Berarti malamnya Wina juga nggak boleh begadang supaya nggak kesiangan. Itu Pak, itu yang harus dimulai sama Wina, dicoba supaya nanti nggak ada hambatan. Jadi Bu sudah lihat nih, sudah muncul ya komitmen dari diri Wina biar gak terlambat lagi ya Bu, dan akan dilaksanakan mulai besok ya Bu. Nih mau melibatkan siapa biar komitmen Wina ini biar terjaga? Saya, ibu, bapak, juga ibu harus selalu ngingetin aku ya, supaya aku nggak kesiangan lagi ya Bu ya. Siap. Oke, nah menurut Wina berhasil berkomitmen ini, ukuran kesuksesan menjalankan komitmen ini seperti apa? Kalau ukuran tadi kan 7 ya Bu ya. Kalau udah ngobrol sama ibu, berarti kesibukannya berkurang jadi 5. Jadi 5. Ya, udah turun. Jadi karena kan udah punya rencana untuk besok gitu. Jadi sekarang udah turun 5 Bu. Kalau kemarin 7 Bu, sibuk sekali. Tapi setelah ngobrol sama ibu,
rencananya apa, udah tahu, Wina udah sendiri, udah mikir, jadi sekarang udah 5. Alhamdulillah ya, berarti ada manfaatnya ya kita Iya. ngobrol-ngobrol seperti ini ya. Jadi mudah-mudahan Wina bisa menjaga komitmen. Ibu harap mulai besok ya, kita sama-sama nih, kita sama-sama buktikan kalau Wina bisa untuk tidak terlambat lagi. Ya, Ibu terima kasih ya Bu ya. Mudah-mudahan Wina bisa nggak kesiangan lagi. Terima kasih Ibu sudah memperhatikan Wina. Bu, sekarang Wina mau ke kelas lagi karena udah mau pelajaran itu Bu, pelajaran bahasa Indonesia. Wina pamit ya Bu ya. Iya, boleh, Ya, boleh. assalamualaikum. Baik nih Bu Yani, Bu Deda, alhamdulillah Iya. ya udah selesai. Alhamdulillah. Ya. Oke, baik, untuk pasca percakapan nih Bu Yani, ada pertanyaan dari saya ya. Apa yang sudah Bu Yani lakukan sebagai coach dalam percakapan coaching tadi? Saya tadi sudah melakukan coaching dengan menerapkan 3 prinsip coaching, yaitu presence, kemudian mendengarkan aktif, dan kemampuan untuk mengajukan pertanyaan berbobot. Kemudian saya juga tadi melakukan coaching dengan menggunakan alur tirta, dan saya tadi berusaha untuk memunculkan kompetensi saya dalam hal mengajukan pertanyaan yang berbobot untuk menggali rencana aksi dari si coaching. Oke. Baik ya Bu Yeni, ini berdasarkan hasil observasi saya dari data yang didapat, Bu Yeni alhamdulillah sudah mampu mengajukan pertanyaan yang berbobot. Hal itu dilihat dari jawaban-jawaban Koci yang sudah mengarah pada rencana aksi untuk menyelesaikan masalah Koci tersebut gitu ya. Jadi sudah tergali dengan baik gitu ya. Selamat Bu Yeni sudah melaksanakan coaching dengan baik ya. Terima kasih Ibu Oke. Observer. Iya. Terima kasih juga Ibu Iya. Coaching. Sukses ya. Iya. Amin. Oke, sekarang giliran coaching yang akan dilakukan oleh Bu Deda sebagai coach dan Bu Wina sebagai coaching. Iya. Oke, Bu Deda, apa sih kompetensi coaching yang ingin Ibu kembangkan pada tahap coaching sekarang? Oh, saya ingin mengembangkan kemampuan mendengarkan aktif, ya, itu yang mengembangkan aktifnya. Karena untuk sabar dan sabar. Oke, ya Bu Deda, bagian kompetensi mana nih yang lebih spesifik yang ingin Bu Deda kembangkan? Yang ingin saya kembangkan di bagian identifikasi. Oke, sekarang silahkan Bu Deda dengan Bu Wina saling ini ya bercoaching. Sarapan coaching dimulai. Terima Oke, kasih. baik, terima kasih ya. Selamat. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Bu Wina, tumben main ke ruangan saya, gimana ini teh tiba-tiba jalan nyasar ke ruangan saya? Nggak tahu nih, bingung nih juga. Ada yang bisa saya bantu? Gimana? Sepertinya lagi galau ini mah ya. Aku bingung aku gimana ya. Ada apa? Ini nih biasa. Tadi tuh kan ada tugas, ya. Ternyata bingung gitu ya. Terima enggak? Terima enggak? Kalau nggak diterima ya itu juga tugas dinas. Kalau diterima aku juga nggak enak. Anak-anak ditinggalin begitu. Nggak nyaman aja kalau pas lagi ada tugas keluar
sekolah kan Bu Wina? Masalahnya? Oh iya. Oh begitu. Jadi Bu Wina teh merasa gak enak hati ya ninggalin anak-anak di sekolah, dititipin ke guru yang lain, gitu. Aku tuh nggak enak gitu ya. Dan merasa bersalah gitu. Iya benar gitu. Ya ya gimana pun juga namanya juga anak kelas 1 baru masuk, tiba-tiba sekarang gurunya nggak ada gitu kan, suasananya akan jadi beda kalau bukan dipegang sama gurunya gitu. Emang itu tugas dinas dari luar atau bagaimana? Memang harus keluar itu makanya membuat Bu Wina gak nyaman ninggalin anak-anak. Ini kan ibu juga tahu ya, aku teh kan salah satu pelatih IHT PDBK. Itu kan ketika ada surat tugas dari dinas yang mengharuskan untuk menjadi pelatih ke sekolah-sekolah lain, otomatis kan saya harus meninggalkan sekolah, meninggalkan murid gitu. Mau menolak juga nggak enak gitu. Jadi kalau dilihat skala ya, skala 1 sampai ke 10, Bu Wina merasa bersalah atau merasa tidak nyaman meninggalkan siswa berapa? Skala 1 sampai 10, merasa tidak nyaman ya meninggalkan siswa di sekolah. Ya nggak nyaman banget, berarti udah syarat 9 lah. 9. Oh, berarti sangat gak nyaman ya, jadi kepikiran ya ketika mengerjakan tugas di luar, kepikiran aduh anak-anak di sekolah sama siapa, walaupun Bu Wina udah mendelegasikan ke guru yang lain ya. Nah, apa sebetulnya jika memang Bu Wina itu kan dipilih ya sama dinas ya, diberi tugas tambahan berarti. Nah itu kan potensi Bu Wina. Potensi Bu Wina yang tadi salah satunya itu terus membuat tidak nyaman. Sebetulnya potensi Bu Wina itu selain itu apa saja sih? Pasti banyak kan potensinya? Ya kalau misalkan saya di kelas, insya Allah saya pasti akan maksimal ya. Yang namanya wali kelas, kita tahu kebutuhan murid itu satu-satunya seperti apa, bagaimana membuat nyaman mereka, bagaimana kita memfasilitasi pembelajaran sesuai dengan kebutuhan, membuat inovasi, membuat proyek gitu. Dan ketika saya ada tugas, saya merasa jadi tidak maksimal gitu. Jadi sebetulnya potensi Bu Wina teh udah bagus ya kalau di kelas membuat anak-anak nyaman. Pekerjaan apa-apa juga sebetulnya bisa. Karena sekarang itu harus memilih antara tugas dinas dengan meninggalkan siswa, itu yang membuat tidak nyaman. Ya, betul. Nah, jadi hambatannya itu tadi ya. Jadi tidak bisa prioritas yang mana harus dipilih. Mungkin yang itu ya. Nah, nggak bisa juga kalau memilih salah satu misalnya saya mah mau ya, ini pasti ada. Ya kalaupun bisa ya saya kan pasti memilih anak-anak saya. Kalau bisa saya harus memilih. Tapi kan ini posisinya saya juga nggak bisa memilih. Betul. Nah sekarang Kemarin juga sebenarnya kenapa jadi kayak gini tuh ada kejadian. oh iya ada apa? Jadi ketika anak gak dipegang sama saya atau saya nggak ada, anak tersebut otomatis ingin ditemani sama ibunya. Jadi yang awalnya udah mau ditinggal pulang ke rumah gitu ya, mau mandiri lah anaknya ya di sekolah. Tapi ketika saya nggak ada di sekolah, justru dia kembali ingin Seperti dulu lagi awal. Iya. Jadi ibunya bilang, ibu kalau nggak ada ibu anak saya jadi pengen ditemenin lagi, katanya gitu. Jadi mentah lagi Gitu. jadi dari situ ketika ditinggalkan anak yang sudah tertata dengan baik malah jadi mentah lagi. Nah strategi apa nih kira-kira supaya Bu Wina itu membuat meninggalkan anak-anak dengan nyaman, terus Bu Wina juga prioritas untuk mengerjakan tugas dinas luarnya juga merasa nyaman. Strategi apa kira-kira yang akan Bu Wina lakukan? Setidaknya selalu memberi kabar di WhatsApp group gitu. Bagaimana
pembelajaran hari ini gitu ya, walaupun saya keluar tapi keadaan di kelas terpantau gitu, belajar apa gitu ya, dengan siapa gitu, bagaimana perasaannya gitu ya. Mungkin seperti itu sih Bu, Itu strateginya ya. ya, ya, supaya walaupun bukan nyata tapi setidaknya ada informasi. Saya juga hadir lah gitu ya, gitu. Seperti itu sih. Nah, jadi kalau tadi itu kan strategi yang Ibu Wina akan lakukan, yaitu setidaknya tidak hilang kontak dengan anak-anak walaupun lewat grup, tapi masih ada keterikatan gitu ya, seperti itu. Terus prioritas kan tadi kan tidak bisa kita ngobrolkan salah satu ya. Nah, sekarang prioritas yang akan dicapai atau apa ya, tolak ukur Ibu Wina akan apa ini untuk supaya Bu Wina nyaman itu, supaya apa sih tolak ukurnya? Ya intinya muridnya ketika walaupun misalkan saya pergi, murid tidak merasa kalau merasa kehilangan masih pasti ya. Maksudnya kebutuhan murid, hak murid masih didapat. Kemudian kewajiban saya terhadap mereka juga saya bisa laksanakan gitu. Nah itu jadi saya kan jadi tidak merasa berdosa kalau gitu Maya gitu. Kalau meninggalkan kelas berarti otomatis saya tidak melaksanakan kewajiban gitu. Tapi gimana caranya saya masih bisa melaksanakan kewajiban gitu, walaupun misalkan berbarengan dengan tugas gitu, biar nyaman lah Bu. Ada perasaan berdosa, nggak enak sama orang tua, khawatir sama anak-anak ditinggal gitu. Jadi kan tadi prioritas udah, strategi udah. Sekarang kira-kira hambatan Ibu Wina apa ya supaya ini tadi merasa nyaman ya, meninggalkan anak-anak, merasa tidak merasa bersalah meninggalkan anak-anak, terus tugas dinas luar juga bisa terlaksana. Kira-kira ada hambatan apa lagi nih Bu Wina? Hambatannya apa? Hambatannya ya mungkin itu Bu, karena nggak bisa bertemu gitu. Hambatannya karena memang tidak bisa bertemu ya. Terus kira-kira langkah Bu Wina tadi kan udah strategi, udah apa sudah tujuan cara untuk meminimalkan permasalahan sudah. Mulai kapan Bu Wina akan melaksanakan tadi rencana tersebut? Sepertinya saya butuh video call ya sama mereka gitu. Kayaknya bisa saya laksanakan dari mulai sekarang, karena kan tadi juga saya tugas nih gitu, makanya saya langsung ke sini tuh mau membicarakan ini gitu. Saya pengen sepertinya ya sekarang juga nih, setelah dari itu nih saya mau langsung ngajak video call atau enggak pikon lah, pikon ya gitu sama anak-anak, biar walaupun di dunia maya setidaknya saya bisa bertemu ya, hadir gitu dengan mereka gitu. Jadi mulai sekarang pulang dari sini mungkin akan video call anak-anak yang tadi memang tidak sampai tuntas didampingi ya, karena memang tugas dinas luar Bu Wina yang memang benar-benar banyak dan tidak bisa diganti sama yang lain. Itu mulai sekarang pulang sekolah akan dilakukan. Nah, Bu Wina, kira-kira siapa nih yang bisa membantu komitmen Bu Wina itu, yang bisa membantu supaya memang tadi hambatannya merasa tidak nyamannya hilang atau merasa bersalahnya berkurang? Kira-kira siapa yang bisa membantu? Yang pertama sih mungkin guru yang ada di sekolah ya, yang memungkinkan bisa untuk dititipkan gitu ya, walaupun misalkan tugas-tugasnya saya yang membuat, tapi setidaknya ada anak yang ada yang mendampingi, jadi sayanya nggak khawatir gitu ya, betul. tenang ada ibu A gitu, mungkin itu. Yang kedua juga orang tua Bu, karena tadi saya juga punya inisiatif buat pikon atau
hanya sekedar tanya jawab atau menegur sapa ya, berarti kan itu harus ada bantuan dari orang tua ya, supaya bisa pikon atau enggak kak pikon pun video call lah gitu, video call grup ya, bareng-bareng gitu sama anak-anak gitu. Jadi itu sih mungkin Bu yang bisa membantu. Jadi yang bisa membantu komitmen Bu Wina itu selain dengan guru yang nanti akan mendampingi anak-anak ketika ditinggalkan, juga pasti dengan orang tua ya. Nah Bu Wina, setelah kita ngobrol nih, tadi kan skala ketidaknyamanan dan merasa bersalah Bu Wina terhadap siswa itu besar sekali 9 ya. Tapi setelah kita berbincang dari mulai strategi Bu Wina mau apa, dari mulai nanti hambatannya harus bagaimana, siapa yang membantu komitmen, kira-kira ada di skala berapa nih sekarang? Kalau sekarang sih mungkin udah di skala 3 lah. Berarti udah mulai nyaman ya, Iya, Bu Wina? iya, Udah mulai nyaman gitu. Iya, yang awalnya nggak kepikiran buat pikon gitu Iya, ya. jadi udah Oh ada. sekarang iya ya, kenapa nggak kepikiran dari kemarin? Bu Wina, itu tadi permasalahan Bu Wina yang memang tidak nyaman dengan meninggalkan siswa di kelas. Dititipkan sih sebetulnya mah ya, bukan ditinggalkan, dititipkan dengan guru yang lain atau rekan kerja yang lain, tapi membuat Bu Wina tidak nyaman dan merasa bersalah. Setelah sekarang berbicara, apakah sudah nyaman sekarang? Alhamdulillah, terima Oh kasih. iya, terima kasih untuk Bu Wina ya, jangan sungkan. Iya, Kita iya, harus sering iya. berbagi, sharing, mudah-mudahan kita berbagi pengalaman juga ya Bu Wina. Karena kan mungkin saja kita tidak bisa bergerak sendiri, tidak bisa berpikir sendiri. Ketika udah berbicara dengan seseorang, Betul. akan sudah merasa nyaman. Terima kasih Bu Wina udah percaya ngobrol sama Ibu ya. Tadi mah saya buntu ya Allah, iya. sampai sempat mengundurkan diri aja gitu ya. Padahal sudah berpotensi sekali. Insya Allah pokoknya Bu Wina guru yang berprestasi, guru yang berkomitmen, anak-anak juga sayang, anak-anak juga sudah nyaman. Terima kasih ya Bu Wina ya, sudah ngobrol ya. Aku yang terima kasih ya, diganggu tiba-tiba langsung ke sini. Sekarang Bu Wina mau kemana lagi sekarang? Ya pulang, mau pikon. mau pikon. Ya, terima kasih ya. Itu ya. Ya, mangga Kasih mangga. ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah sesi coaching sudah berakhir antara Bu Deda dan Bu Wina. Ya. Sudah plong? Alhamdulillah. Sudah selesai. Oke, Bu Deda, saya ingin tahu apa yang sudah Bu Deda lakukan tadi sebagai coach. Oh iya, saya dari awal kan tadi ingin mengembangkan kemampuan mendengarkan aktif ya, karena memang mendengarkan aktif itu sulit ya, untuk sabar mendengarkan jawaban dari coach dan juga identifikasi. Ketika identifikasi, jadi saya bisa mendengarkan atau memberikan pertanyaan yang berbobot agar coach bisa terbuka tentang permasalahannya. Oke, saya konfirmasi ya Bu Dedah ya, berdasarkan data yang saya tulis tadi, alhamdulillah apa yang Ibu sampaikan sudah terlaksana ya. Jadi tadi saya mengamati bahwa Bu Dedah sudah melakukan kompetensi sebagai seorang pendengar yang aktif. Jadi tadi ngomongnya nggak terburu-buru, kemudian ngasih jeda waktu. Terus dengan sabar menggali ya, menggali pertanyaan-pertanyaan agar si coach ini mengemukakan permasalahan sampai menemukan solusinya. Nah, selamat Bu Deda dengan Bu Wina berarti sudah melakukan sesi coaching dengan berhasil. Terima kasih. Alhamdulillah. Baik, alhamdulillahirobbilalamin. Tantangan demonstrasi kontekstual modul 2.3 akhirnya sudah kita lampaui ya. Mudah-mudahan sesuai dengan yang sesuai dengan kriteria yang sudah ditetapkan dalam LMS gitu ya. Terima kasih untuk Bu Deda. Sama-sama. Terima kasih untuk Bu Yani atas kolaborasinya. Kita pamit ya. Sukses semuanya. Oke, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.